Okay, hi everyone. How are you all today? I hope everyone is okay, good, and doing fine. I'm sorry for week 5. We are doing a recorded Zoom meeting because I'm not available in person. Okay. But I hope that's not a problem, and I hope we still make this works. And based on the syllabus, today we will talk about research problem. Yeah, the plan was doing it at the Reposta era, but we don't really have that chance now. So we will talk about research problem, how you find your research problem, because once again, the final product of this course is your chapter 1. Okay, let's give it a start already. Okay, a little bit talking here. Secara umum, penelitian menggunakan metodologi penelitian kualitatif mempunyai ciri-ciri intensif, partisipasi peneliti dalam waktu lama di lapangan, peneliti dalam instrumen pokok penelitian, perekaman yang sangat hati-hati terhadap apa yang terjadi dengan catatan di lapangan dan tipe-tipe lain dari bukti dokumenter. Analisis data di lapangan, melakukan hasil termasuk deskripsi detail, quotes atau kutipan, komentar. Tidak ada realitas tunggal. Setiap peneliti mengkreasi realitas sebagai bagian dari proses penelitiannya. Realitas dipandang sebagai dinamis dan produk konstruksi sosial, subjektif, dan berada dalam referensi peneliti. Peneliti sebagai sarana penggali interpretasi data. Realitas adalah holistik dan tidak dapat dipilah-pilah. Peneliti memproduksi penjelasan unik tentang situasi yang terjadi dan individu-individunya lebih pada kedalaman daripada keluasan. Prosedur peneliti empiris-empiris rasional dan tidak berstruktur. Hubungan antara teori, konsep, dan data memunculkan data membentuk teori baru. Jadi ini secara umum apa itu metodologi penelitian kualitatif. Kenapa saya menjelaskannya tentang ini? Karena memang saya tipe peneliti kualitatif. Jadi ini yang bisa saya ikut bantu jelaskan, ikut bantu dorong daripada kuantitatif. Oke, sedikit lagi dulu ya. Karena chapter 1 pasti sudah harus berpikir ini penelitian kan. Dan penelitian sudah harus berpikir ini bakalan jadi kualitatif atau kuantitatif begitu. Walaupun saya tidak memaksa kalau mau memang kuantitatif. Tapi ini hanya sedikit saran sekalian. Ini adalah perbedaan antara kuantitatif dan juga kualitatif. Bisa dilihat di sini sendiri ya. Ini dia sangat generalis. Jadi eh, sangat general kalau dia kuantitatif dan sangat kontekstual kalau dia adalah penelitian kualitatif. Terus juga gambaran objektif sangat berbeda dengan kualitatif yaitu pengertian empatik, keterlibatan secara pribadi. Kalau ini tidak harus secara pribadi. Oke, ini nanti bisa dibaca lagi. Kemudian ini adalah sedikit definisi tentang skripsi. Skripsi disusun berdasarkan penelitian seorang mahasiswa, dimasukkan sebagai pembuktian tertinggi pada fakultas tentang mutu berpikir ilmiahnya. Kemampuannya menciptakan suatu prinsip baru berdasarkan teori-teori yang tersedia, kecakapannya mencerna dan menyatupadankan segenap ilmu yang telah dipelajari selama studinya, terutama untuk memecahkan suatu masalah secara ilmiah atau sebagai usaha setiap mahasiswa pada akhir studinya untuk memberikan sumbangan yang nyata kepada kemajuan ilmu yang diasuh fakultasnya. Itu pengertian skripsi. Menurut Dalianggi dalam Bernawi dan kawan-kawan. Nah, sekarang ayo kita bahas bagaimana how to find your research problem. Okay, every research problem starts with a problem. I'm sorry. Every research starts with a problem.
Jadi semua hal itu butuh masalah dulu baru diselesaikan ya. Karena penelitian adalah kita mencari tahu tentang sesuatu lalu mendapatkan jawabannya. Kalaupun tidak dapat jawaban, artinya kita bisa tahu lebih banyak lagi dibandingkan sebelum kita melakukan penelitian. Research is always about finding problems and then finding the solution to solve the problem. Ya kan? Jadi tentang menemukan solusi untuk masalah. Tapi bukan hanya itu, karena research is not always about finding solution, it is also about the exploration of the topics. Karena kadangkala eh, hasil dari penelitian itu bukan mutlak jawaban atau solusi dari permasalahan yang kita angkat di awal, tapi bisa saja adalah kita membantu untuk mengeksplor lagi suatu topik yang jarang sekali dibahas. Jadi usaha kita dalam melakukan penelitian tersebut dapat membantu menambah referensi baru. Oke, sekarang bagaimana cara untuk mencari problem, cara mencari masalah. Jadi ada banyak hal, tapi setidaknya menurut saya itu bisa melalui interest, concern, curiosity, or goals. Interest, apa minat kamu ya, apa yang kamu suka, what you like about, what topic you enjoy talking about a lot, what conversation you are very excited about. Jadi apa yang kalau kamu diajak ngobrol bakalan suka dan bakalan ngobrol panjang, itu adalah interest kamu. Hal-hal semacam itu yang bisa menjadi contoh-contoh uh, calon research problem kamu. Kemudian concern atau kepedulian kamu, ya. Would you care about what topic you're worried about, what you always think about all the time. Hal yang betul-betul menguras pikiran kamu, selalu ada dalam pikiran kamu karena kamu betul-betul peduli, itu juga bisa menjadi research problem kamu, research topik kamu, topik yang bisa kamu lakukan untuk penelitian kamu. Kemudian curiosity atau rasa penasaran, what topics you are very curious or wondering about these days. Kalau kamu tidak terlalu memiliki rasa interest atau concern, mungkin kamu punya rasa penasaran saja. Itu juga bisa. What type of questions do you want to answer? Ada pertanyaan-pertanyaan yang memiliki penasaran yang ingin dijawab. Itu juga bisa dijadikan landasan untuk menjadi research problem. Terus goals, short term goals, long term goals. Apakah riset ini short term goal saja, satu kali riset itu selesai, nanti di riset selanjutnya bakalan bikin riset yang lain lagi, atau ini akan dia berkala. Habis riset ini saya bakalan bikin lagi riset yang mirip di tahun depan atau tahun depannya lagi dan sebagainya. Nah, selain itu juga bisa menggunakan yang namanya mind mapping ya. Mind mapping your research problem. Kamu bisa gambar saja di kertas kosong, terus dicoret-coret interest, concern, goals, dan curiosity. Oke, ini buat nanti. Oke, that's all for today. Thank you all for coming and I will see you next time. Dan jangan lupa setelah nonton presentasinya, tulis 100 kata minimal di kolom komentar refleksi tentang uh, today's topic ya, tentang topik hari ini yang kita bahas sekarang ini. Oke, terima kasih. Thank you. See you next time.